Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Nama saya Muhammad Ihsan Rebdani. Nama saya Taslim Ismail Ansarullah. Saya Haulan Syaf Aryansyah. Saya Davin Adil Permuskara. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami akan membahas mengenai materi Games of Strategy. Nah, untuk pembahasannya, yang pertama kita akan membahas teori permainan, yang kedua permainan matriks 2 person zero sum, dan yang ketiga permainan matriks 2x2. Nah, untuk yang pertama teori permainan, untuk mengetahui konsep-konsep dasar teori permainan, sebagai contoh permainan jenis karnaval yang dimainkan oleh 2 orang, misalkan pemain R dan pemain C. Setiap pemain memiliki roda stasioner dan penunjuk bergerak di atasnya, seperti pada gambar tersebut. Untuk memainkan permainan, setiap pemain memutar penunjuk rodanya dan membiarkannya berhenti secara acak. Jumlah sektor di mana setiap pointer datang untuk beristirahat disebut gerakan pemain itu. Pemain R memiliki 3 kemungkinan gerakan dan roda-roda baris dari pemain R, roda kolom dari pemain C. Pemain C memiliki 4 kemungkinan gerakan, bergantung pada gerakan yang dilakukan setiap pemain. Pemain C kemudian melakukan pembayaran uang kepada pemain R. Misalnya, jika penunjuk roda baris berhenti di sektor 1 dan penunjuk roda kolom berhenti di sektor 2, maka pemain C harus membayar pemain R sejumlah $5. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di tabel tersebut. Dalam tabel terdapat beberapa entry yang negatif. Hal ini menunjukkan bahwa pemain C melakukan pembayaran negatif kepada pemain R. Berarti pemain R melakukan pembayaran positif ke pemain C. Artinya entry positif dari tabel adalah keuntungan pemain R dan kerugian pemain C, dan entry negatif adalah keuntungan pemain C dan kerugian pemain R. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fauzan. Selanjutnya adalah permainan matriks 2 person zero sum. Definisi dari permainan matriks 2 person zero sum adalah permainan yang dimainkan oleh 2 orang yang mana setiap pemainnya hanya memiliki jumlah pergerakan terbatas dan penambahan positif negatif setiap pemain bernilai 0. Dalam permainan, setiap pemain harus membuat pergerakan sehingga akan mendapat payoff dari pemain lain yang dapat dinyatakan dalam bentuk matriks M kali N berikut, di mana AIJ adalah payoff yang diterima pemain C jika pemain R membuat pergerakan I dan pemain C membuat pergerakan J. Basis probabilistik. Setiap pemain membuat pergerakannya dalam sebuah basis probabilistik. Contohnya seperti permainan yang dijelaskan sebelumnya. Rasio pada suatu area di wheel akan menjadi peluang pemain untuk membuat pergerakan sesuai sektor tersebut. Secara umum dapat didefinisikan sebagai berikut. PI adalah peluang pemain E bergerak, di mana I sama dengan 1 sampai M. QJ adalah peluang pemain C bergerak, di mana J adalah 1 sampai M. Berdasarkan definisi diperoleh P1 tambah P2 sampai PM sama dengan 1, dan Q1 tambah Q2 sampai tambah Qn sama dengan 1. Dengan peluang PI dan QJ akan terbentuk 2 vektor, yaitu P adalah vektor baris dan Q adalah vektor kolom, di mana P disebut strategi R dan Q disebut strategi pemain C. Berdasarkan teori peluang, secara saring bebas, PI QJ adalah peluang untuk setiap permainan yang mana pemain R bergerak sebanyak I dan C bergerak sebanyak J. Payoff pemain R untuk pasangan bergerakan itu adalah AIJ. Jika setiap peluang payoff dikalikan dengan korespondensinya, lalu dijumlahkan, akan diperoleh ekspektasi payoff untuk pemain R yang dinyatakan sebagai A11 dikali P1 dikali Q1 ditambah A12 dikali P1 dikali Q2 sampai AMN dikali PM dikali QN. Perhatikan bahwa ekspektasi payoff oleh EPQ menekankan bahwa hal ini bergantung pada strategi 2 pemain. Berdasarkan definisi, matriks payoff A dan strategi P dan Q, bisa dipastikan bahwa kita dapat mengekspresikan ekspektasi payoff dalam notasi matriks sebagai EPQ sama dengan vektor baris P dikali vektor A M kali N dikali vektor kolom Q sama dengan PAQ. Dan selanjutnya kita akan bahas teorema 10.6.1, yaitu teorema dasar permainan zero sum. Terdapat P bintang dan Q bintang sehingga menghasilkan persamaan 3 untuk semua strategi P dan Q. Strategi P bintang dan Q bintang pada teorema ini adalah strategi terbaik untuk masing-masing pemain R dan C. Misalkan P sama dengan ekspektasi P bintang Q bintang, maka persamaan kiri dari persamaan 3 dibaca ekspektasi P bintang Q lebih besar sama dengan V untuk semua strategi Q. Ini berarti jika pemain R memilih strategi P bintang, maka tidak peduli strategi Q apa yang dipilih pemain C. Ekspektasi payoff untuk pemain R tidak akan pernah kurang dari V. Selain itu, pemain R tidak mungkin mencapai ekspektasi payoff yang lebih besar dari V. Misalkan terdapat strategi P bintang yang dapat dipilih oleh pemain R sehingga ekspektasi P bintang Q lebih besar daripada V untuk semua strategi Q.
maka ekspektasi P bintang-bintang Q bintang lebih besar dari V. Hal ini bertentangan dengan persamaan kanan dari persamaan 3 yang menyebutkan P lebih besar sama dengan ekspektasi P bintang-bintang Q bintang. Akibatnya apa yang bisa dilakukan pemain R hanya mencegah ekspektasi payoff-nya agar tidak kurang dari nilai V. Demikian pula, pemain C memastikan ekspektasi payoff pemain R tidak melebihi V, dan ini dapat dicapai dengan menggunakan strategi Q bintang. Selanjutnya adalah definisi pertama. Jika P bintang dan Q bintang adalah strategi sehingga menghasilkan persamaan 4 yang bisa dilihat sebagai berikut. Untuk semua strategi P dan Q, maka yang pertama adalah P bintang disebut strategi optimal untuk pemain R. Yang kedua adalah Q bintang disebut strategi optimal untuk pemain C. Dan yang ketiga, P sama dengan ekspektasi P bintang Q bintang disebut nilai dari permainan. Strategi optimal belum tentu unik. Dapat dibuktikan bahwa setiap dua set strategi optimal selalu menghasilkan nilai V yang sama dari permainan. Jika P bintang Q bintang dan P bintang dan Q bintang adalah strategi optimal, maka ekspektasi P bintang Q bintang sama dengan ekspektasi P bintang Q bintang. Selanjutnya adalah definisi kedua. Entry ARS dalam matriks payoff disebut titik plana jika ARS adalah entry terkecil dalam barisnya dan ARS adalah entry terbesar dalam kolomnya. Sebuah permainan yang matriks payoff-nya memiliki titik plana disebut persaingan ketat atau strictly determined. Jika sebuah matriks mempunyai titik plana A, maka strategi berikutnya adalah strategi optimal untuk kedua pemain, seperti yang digambar berikut. Strategi optimal untuk pemain R adalah selalu membuat gerakan KR, dan strategi optimal untuk pemain C adalah selalu membuat gerakan KS. Strategi semacam itu yang hanya memungkinkan satu gerakan disebut pure strategi. Strategi yang memungkinkan lebih dari satu gerakan disebut mixed strategi. Akan ditunjukkan bahwa pure strategi optimal seperti persamaan 6, 7, dan 8 yang berhasil didapatkan menjadi ekspektasi P bintang Q lebih besar sama dengan ekspektasi P bintang Q bintang lebih besar sama dengan ekspektasi P Q bintang untuk semua strategi P dan Q. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Isa. Selanjutnya kita akan membahas tentang permainan matriks 2x2. Didefinisikan bahwa permainan matriks 2x2 berlaku ketika masing-masing pemain hanya memiliki dua kemungkinan gerakan. Di kondisi ini, matriks payoff yang berupa merupakan matriks 2x2 seperti pada gambar. Jika game tersebut ditentukan dengan ketat, maka setidaknya ada satu dari 4 entry dari matriks A adalah titik plana, dan teknik strategi yang digunakan sebelumnya dapat digunakan juga di sini. Namun, jika game tersebut tidak ditentukan dengan ketat, maka kita harus menghitung ekspektasi payoff-nya. Selanjutnya kita akan membahas ekspektasi payoff. Ekspektasi dari payoff yaitu ekspektasi dari PQ sama dengan perkalian dari P matriks A dan Q. Lalu didapat dengan persamaan 9 karena P1 tambah P2 sama dengan 1 dan Q1 plus Q2 sama dengan 1. Lalu kita akan mensubstitusikan P2 sama dengan 1 min P1 dan Q2 sama dengan 1 min Q1. Lalu didapat persamaan 11. Dengan sedikit perubahan pada persamaan 11, kita akan mendapatkan persamaan 12. Lalu kita akan membahas teorema 10.6.2. Untuk permainan 2x2 yang tidak ditentukan secara ketat, strategi optimal untuk pemain R dan C adalah perkalian P bintang, yaitu A22 dikurangi A21 per A11 ditambah A22 dikurangi A12 dikurangi A21, dan A11 dikurangi A12 per A11 ditambah A22 dikurangi A12 dikurangi A21, dan Q bintang sama dengan A22 dikurangi A12 per A11 ditambah A22 dikurangi A12 dikurangi A21, dan A11 dikurangi A21 per A11 ditambah A22 dikurangi A12 dikurangi A21, dan perkalian dari P bintang dan Q bintang, yaitu nilai dari permainan menjadi V sama dengan A11 kali A22 dikurangi A12 dikali A21 per A11 ditambah A22 dikurangi A12 dikurangi A21, dengan semua nilai A berada di antara 0 dan 1. PPT ini mengambil referensi dari buku Howard Anton edisi 11. Sekian dari presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.